Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 13 November 2024. Pertama, Kapolri Listio Sigit menunjuk Komjen Ahmad Doviri mengisi kursi Wakapolri. Selanjutnya, Komisi 3 DPR skakmat Jaksa Agung Burhanuddin dalam kasus Tom Lembong. Teka-teki pengisi kursi Wakapolri akhirnya terkuak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjuk Komjen Ahmad Doviri mengisi kursi kosong Wakapolri tersebut. Jenderal Bintang 3 itu merupakan perwira tinggi atau Pati Polri, lulusan Akpol 1989. Ahmad Doviri merupakan lulusan terbaik Akpol sebagai peraih Bintang Adi Makayasa. Doviri mengawali karir di kepolisian menjadi Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya pada tahun 1990. Karirnya terus meroket hingga pernah menjadi Kapolda Banten 2016. Karosun Luhkum Divkum Polri 2016, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta 2016, dan Asisten Logistik Kapolri 2019. Setelah menjabat Aslok selama 1 tahun, Doviri diangkat menjadi Kapolda Jawa Barat pada tahun 2020. Setahun kemudian ia didapuk sebagai Kabintel Polri dan kemudian Irwasum Polri pada tahun 2023. Saat menjadi Kabintelkam, Doviri memimpin sidang pemecatan mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Saat itu Verdi Sambo tersandung kasus pembunuhan terhadap Brigadir J alias Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Selain itu, Doviri pernah meraih penghargaan Satya Lancana Jana Utama, Satya Lancana Satria Bayangkara, Bintang Bayangkara Nanarya, dan Bintang Bayangkara Pratama. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengan Jaksa Agung Burhanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 12 November 2024 hari ini. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan secara lugas menyebut ada dugaan balas dendam dalam kasus Tom Lembong. Dalam rapat, Hinca sempat meminta Kejaksaan Agung mengungkapkan para jaksa nakal. Selain itu, pihaknya juga merasa adanya dugaan balas dendam politik di dalam kasus Tom Lembong terkait korupsi impor gula. Yang namanya bidang SDO, sumber daya organisasi, dan SIRI, Satuan Tugas Intelijen Reformasi Inovasi Kejaksaan di bawah Jam Intel. Saya coba cari-cari tahu, katanya SDO-nya ini propamnya Kejaksaan Agung yang menangkapi para penyidik-penyidik yang salah, gitu kan? Pertanyaan saya, sudah berapa banyak jaksa-jaksa nakal yang ditangkap oleh SDO ini dalam rangka menjalankan tugasnya menyidik. Penting kita dengarkan ini supaya clear ini apa yang terjadi. Nanti saya akan jelaskan mengapa ini menjadi sangat penting. Mohon dijelaskan dulu nanti ini. SDO ini baru dengar kita. Kami tadi diperkenalkan pimpinan punya MKD tadi. Ini apakah ini MKD-nya Kejaksaan Agung ini SDO ini? Dan bagaimana cara kerjanya? Penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Itu yang kami dengarkan, itu yang kami rekam, karena itu kita sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi 3 ini supaya betul-betul kita dapatkan. Sekarang saya masuk ke... Selain itu, anggota Komisi 3 Nasir Jamil juga menyinggung kasus Tom Lembong di depan Jaksa Agung. Ia menyebut selain Tom Lembong, ada Menteri Perdagangan lain yang melakukan impor gula juga. Karena itu penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern itu menjadi semacam harapan bagi masyarakat bahwa bangunan yang spesifik ini memang ingin dihadirkan untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, oleh karena itu dalam kasus yang disampaikan oleh saudara Rahul tadi misalnya, kasus Tom Lembong ya, yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor. Dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas, dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah. Itu yang informasi yang kita dengar. Nah, kenapa lalu kemudian dipanggil, lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik. Dan itu kemudian ya dikhawatirkan mencederai ya citra ya Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi ini harapan kami, mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik di sini, meskipun tidak mempengaruhi ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung.
Yang paling terakhir, Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.